Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas menggegerkan kita semua di era saat ini di tahun 2024 ada orang yang mengaku bisa berbahasa semut. Bahkan mengerti sekali bagaimana berbahasa di alam barzah atau bahasa Suryani. Tak hanya itu, yang paling mengejutkan Maria dan juga pemirsa, mereka bisa video dengan malaikat maut. Merinding nggak tuh? Itu dia. Apakah ini mengada-gada atau justru mungkin sebagian besar ada yang percaya, Andro? Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan bersama. Bahkan kalau kita lihat juga saat ini di pesantren Udik di Dampit Malang pun juga sejumlah santrinya juga cukup banyak, Andro. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah kemudian ini harus dikategorikan sebagai sesat ataupun tidak, karena MUI pun juga turun langsung untuk mengaji hal ini. Apa kemudian respon dari MUI? Kita tanya langsung nanti dengan sejumlah narasumber kami dan juga sudah hadir sejumlah mahasiswa di sini. Ada mahasiswa dari Paramarinda dan juga Jayabaya. Teman-teman mahasiswa pasti mengikuti karena Mama Abuya Gufron Al-Bantani ini kerap FYP viral di media sosial ya teman-teman ya. Dan pemirsa, kami perlu tegaskan, kami sudah berupaya untuk mengundang yang bersangkutan. Tuh kan bahasanya jadi kayak bahasa semut kan lama-lama kan. Ini bahaya. Juga mengerti nih. Kalau selip lidah bahaya nih. Kami sudah berupaya untuk mengundang Mama Gufron, mengundang yang bersangkutan malam hari ini. Tapi kabarnya yang bersangkutan sudah memiliki agenda tersendiri di pondok pesantren. Tapi kami sangat berharap dalam 1 atau 2 jam ke depan Mama Gufron bisa bergabung bersama kami untuk bersuara, alasannya, dalilnya, sumbernya apa, sehingga bisa meyakini bahasa semut dan juga menghubungi malaikat. Agar lebih jelas lagi, kami pun masih menanti bergabungnya Mama Gufron dalam catatan demokrasi. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi, kembali hadir bersama kami. Ada Haikal Hasan Pendakwah. Assalamualaikum, selamat malam. Beh, boleh cek bisa audio, apa, Beh? boleh. Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara sudah lama nggak dengar suara Babe Sudah Haikal. lama nggak hadir di catatan demokrasi ya. Yang satu ini juga Andro. Ada juga Muhammad Najih Armadoni, pemerhati pesantren. Assalamualaikum, selamat malam Mas Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Kiai Haji Sumarno Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah, selalu hadir sebagai penceramah kita di catatan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya posisi Pak Kiai ini pemirsa di sini. Malam hari ini kita pindahkan duduk Pak Kiai. Jadi tidak usah menunggu lama segmennya, Pak Kiai bisa langsung bersuara malam hari ini. Kami juga menghadirkan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Muhammad Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Pak Beni Susetio. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni Susetio. Dan juga ada pakar komunikasi yang juga ini paling sering viral juga ini, Mas Adi Armando. Selamat malam Mas Adi Armando. Malam. Selamat malam Mas Adi. Kami juga menghadirkan via Zoom saat ini pengamat sosial yang akrab disapa dengan Habib Kribo, nama aslinya Zen Assegaf. Assalamualaikum Pak Zen Assegaf. Assalamualaikum Habib Pak Zen. Kribo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik. Oke, selamat malam. Ini lokasi di mana nih Pak Zen Assegaf? Parkir dulu di kantin nih. Nah, harusnya dari kantin ke TCI ini ke studio kami Pak Zen Assegaf ya. Kita tunggu kehadirannya, semoga bisa gabung di studio di Jakarta. Kita langsung ke Pak Kiai Sumarno. Ya. Pak Kiai Sumarno kabarnya juga ikut meneliti secara inisiatif, secara mandiri, tidak bersama-sama dengan MUI dan menyatakan bahwa ada indikasi kesesatan pada Mama Gufron ini. Ada buktinya nggak Pak Kiai Sumarno? Poin-poinnya apa saja? Ada 7 poin setelah saya lihat dari tayangan-tayangan yang ada di dalam YouTube yang viral akhir ini. Ada 7 yang saya lihat, bahkan barangkali saya lebih sedikit, Majelis Ulama lebih banyak. Saya bikin singkat saja, ada 7. Artinya saya nggak berani mengatakan sesat dulu, ini penyelewengan, kelebihan. Pertama, mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya, ya. Yang kedua adalah mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah
merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam, dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Yang ketiga, ada satu lagi yang aneh, seperti tadi ditayangkan dalam TV kita, menjaga gawang neraka, luar biasa. Bayangkan, kita bisa pikir berapa panasnya neraka. Hal-hal yang semacam ini fenomena akhir zaman, nggak usah kaget. Ya, lalu bilang, kok banyak pengikutnya? Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut, nggak usah kaget. Ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini lebih hebat lagi. Begitu diteliti, dicek, ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya mutta'amidan falyattabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis, dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan-matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak jauh bahasanya, makoli atau makroni, saya nggak ngerti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Berarti sudah, kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara, mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Sebagai pesan moral. Kalau ini, sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya, lalu bercerita, oh sudah, nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja, dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir roh min amri robi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir roh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati. Mudah-mudahan bisa kembali ke alam dunia. Indikasi penyelewengan yang Pak Kiai utarakan ini sumbernya apakah Pak Kiai mengumpulkan video, cuplikan di media sosial, atau sudah interaksi langsung dengan yang bersangkutan? Alhamdulillah saya belum, mudah-mudahan nggak dipertemukan. Saya ngeri bertemu dengan orang yang semacam ini. Kenapa? Sesuatu yang ada di luar nalar logika kita, tentu ada sesuatu di balik itu. Lebih baik saya nggak ketemu. Untung aja ada video yang viral. Saya bertabayun ketemu langsung Pak Kiai. Saya kira nggak perlu tabayun lagi. Dia sudah mentabayunkan dirinya. Kalau kita bertabayun, bertemu langsung, dengan viralnya dia sudah mentabayunkan, mempublikasikan dirinya. Bukan sekedar cuplikan, langsung ada videonya. Kalau barangkali di TikTok anak cuplikan, tapi kalau video kan ada durasi sekian panjang, sekian menit, ada yang 1 jam, ada yang 8, ada yang 36 menit, 46 menit. Apa kurang yakin dengan pembicaraannya? Kan gak mungkin disampaikan kalau tanpa ada tujuan tertentu. Nah, lalu yang terakhir, tentunya yang paling amat mengagetkan lagi, bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasa kuno yang sudah ditinggalkan dan paling sekarang dipakai di daerah untuk orang-orang Kristen optik, Kristen Ortodok yang ada di daerah Syria, dan juga pinggiran Palestina, dan juga pinggiran dari daerah Mesir. Dan itu hanya dipakai untuk bahasa ritual. Dan setelah diamat, saya tanya dengan ahli bahasa, orang-orang yang pakar bahasa, apakah betul bahasa Suryani yang disampaikan seperti begini? Ternyata banyak cangkokannya.
Memang kalau kita berbicara bahasa Suryan yang disampaikan oleh beliau panjang ceritanya karena berkaitan dengan ilmu hikmah yang digunakan dalam kitab Syamsul Arifin.